digelar rapat paripurna DPRD. Apakah rapat paripurna DPRD setuju terhadap susunan acara sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi? Selayaknya kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara rapat paripurna penyampaian rancangan awal RPJPD Kabupaten Pangandaran tahun 2025-2045. Perlu kami sampaikan pula bahwa tahapan penyusunan rancangan RPJPD Kabupaten Pangandaran tahun 2025-2045 ini telah didahului dengan pelaksanaan kegiatan forum konsultasi publik yang melibatkan semua unsur masyarakat dalam rangka menjaring aspirasi, masukan, dan saran dari setiap unsur pemangku kepentingan guna penyempurnaan rancangan awal RPJPD ini. Masukan maupun saran telah kami terima disertai data dan informasi pendukung guna menyepakati permasalahan, tantangan dan isu strategis visi misi serta sasaran pokok pembangunan Kabupaten Pangandaran 20 tahun ke depan. Dengan demikian, diharapkan penyusunan RPJPD ini semakin baik dan semakin menyentuh kepentingan masyarakat hingga seluruh pembangunan yang kita laksanakan benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Penyampaian rancangan awal ini masih merupakan tahap awal dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Pangandaran tahun 2025-2045 karena setelah pendapatan pembahasan dan kesepakatan DPRD, rancangan awal ini akan dikonsultasikan kepada Gubernur untuk mendapatkan masukan dan saran dalam penyempurnaan rancangan awal ini. Setelah melalui tahapan tersebut, selanjutnya akan dilanjutkan musrenbang guna penajaman dan penyelarasan serta penyempurnaan yang pada akhirnya akan dibahas kembali dengan DPRD setelah menjadi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Pangandaran tahun 2025-2045. Kabupaten tahun 2025-2045 yaitu Pangandaran impresif dan inklusif dapat terwujud. Untuk mewujudkan misi di atas didukung oleh 5 misi yaitu: 1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul, mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, terkoneksi dan tangguh bencana. 3. Mewujudkan perekonomian masyarakat sejahtera. 4. Mewujudkan pariwisata unggul dan berkelanjutan. Persoalan dan harapan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Hadirin yang saya hormati, sasaran dan arah kebijakan merupakan panduan bagi pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai visi pembangunan jangka panjang. Dengan penetapan sasaran dan arah kebijakan ini dapat ditentukan tahapan dan prioritas sasaran pokok RPJPD secara bertahap. Secara garis besar, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pangandaran tahun 2020. Secara garis besar, arah kebijakan pembangunan sekretaris daerah, para asisten, staf ahli, kepala SKPD, camat atau yang mewakili, rekan-rekan mass media dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di ruangan rapat paripurna ini dengan sehat walafiat. Selawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 2045 mendatang. Secara umum, isu strategis di Pulau Jawa adalah sebagai berikut. 1. Masih terjadi ketidaksesuaian kompetensi sumber daya manusia angkatan kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. 2. Ketimpangan internal di kawasan metropolitan dan perkotaan besar. 3. Tingkat pengangguran yang tinggi di perkotaan. 4. Penurunan daya dukung dan daya tampung wilayah. 5. Belum mantapnya mitigasi bencana dan antisipasi perubahan iklim. 6. Peningkatan kepadatan yang tinggi dan perkembangan kota yang meluas. Setelah mendengarkan bersama penjelasan Bupati tentang rencana atau rancangan awal RP
RPJPD, visi Kabupaten Pangandaran yang diusung adalah impresif dan inklusif, berfokus pada beberapa isu strategis terkait sumber daya saing, kualitas infrastruktur, dan konektivitas perekonomian sejahtera melalui inovasi UMKM dan kemandirian pangan daerah. Potensi pariwisata desa serta tata kelola pemerintahan berbasis teknologi dan komunikasi, terdapat 4 tahapan transformasi ekonomi Kabupaten Pangandaran. Penguatan fondasi melalui hilirisasi sumber daya alam dan produktivitas tenaga kerja. Akselerasi transformasi melalui peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi. Ekspansi global melalui sumber daya ekonomi yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh. Dan perwujudan Indonesia Emas melalui daerah pendapatan tinggi. Kami menilai hal ini telah sejalan dengan tujuan pembangunan provinsi dan nasional. Kami percaya bahwa pemerintah daerah dapat menghasilkan RPJPD yang mampu menjawab persoalan dan harapan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, kami berharap pemerintah daerah dapat menyusun RPJPD untuk menjadi panduan pembangunan daerah agar menjadi lebih terarah dan Pangandaran mendapat kehormatan sebagai bagian dari kontributor perwujudan Indonesia Emas tahun 2045. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia. Karena itu juga tingkatnya nasional, lalu provinsi juga ada. Ya, nah tentu tadi bahwa dokumen-dokumen itu harus menjadi acuan juga, ya, karena kita harus menyelaraskan dengan program pemerintah pusat, dengan program pemerintah provinsi, ya, dan kita juga bisa menyelaraskan dengan program atau dokumen-dokumen perencanaan kabupaten tetangga, ya. Nah tentu ini dalam rangka bagaimana mewujudkan integrasi, harus terintegrasi juga, ya. Satu contoh accessibility, ya. Begitu di Kabupaten Pangandaran kita menyiapkan akses yang cukup lebar dan sebagainya, atau di infrastruktur jalan, ya, tetapi di kabupaten lainnya nggak nyambung. Nah tentu itu salah satunya kenapa harus kita juga mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan menyelaraskan juga dengan rencana program atau rencana kegiatan atau rencana tadi pembangunan, ya, baik itu jangka menengah atau jangka panjang, ya, selain dengan pemerintah pusat, selain dengan pemerintah provinsi, juga selaras dengan kabupaten kota tetangga yang berdampingan. Nah itu dalam rangka mengintegrasikan program. Nah kaitan tadi dengan visi, ya, ini baru rancangan awal, ya, dan menyampaikan visi Pangandaran yang impresif dan inklusif. Ya. Tadi yang disampaikan Pak Bupati, saya kira ya mungkin itu jujurnya atau polosnya Pak Bupati menyampaikan, saya kira DPRD juga perlu membahas, karena pengertiannya bahkan menganggap DPRD pasti juga tidak mengerti, gitu kan. Ya, terkait dengan kosakata yang dipakai oleh pemerintah daerah terkait dengan visi, ya, visi Pangandaran impresif dan inklusif. Yang impresif gimana, Ketua? Nah, kami memahami bahwa itu betul, itu kosakata. Kosakata itu bisa punya arti banyak. Nah, tetapi kami memahami, ya, dan terkait dengan Pangandaran impresif dan inklusif, bahwa Pangandaran ini harus mengesankan, Pangandaran ini harus mengagumkan, ya, bahwa impresif itu adalah mengesankan dan mengagumkan, ya. Jadi terkagum-kagum dengan Pangandaran dan sebagainya, ya.
Pangandaran juga harus membuat kesan yang baik, baik itu oleh masyarakat Pangandarannya, apalagi oleh para wisatawan, ya. Karena kesan itu menjadi sesuatu yang sangat syarat di dalam berpariwisata. Kesan itu juga menjadi salah satu syarat mutlak dalam konsep pelayanan, ya. Maka harus paham tentang servis, harus paham tentang service excellence, ya. Bagaimana melakukan pelayanan prima. Pelayanan ini bukan hanya untuk wisatawan, tetapi juga termasuk untuk masyarakat Kabupaten Pangandaran. Ya. Nah, inklusif ini adalah bagaimana dalam konteks pembangunannya, ya, mengajak, melibatkan. Ya, inklusif ini kan ada satu sifat, ya, satu sifat seseorang ataupun kelembagaan yang sifatnya harus mengajak, ya, mengajak berperan kepada seluruh stakeholder di Kabupaten Pangandaran, ya. Lalu di dalam tentu bahwa visi misi itu nanti akan dijabarkan di dalam visinya, akan dijabarkan dalam misi-misi. Nah, tentu tadi bagaimana membangun Pangandaran yang bisa membuat kagum semua pihak, membuat kesan yang baik untuk baik wisatawan, wabil khusus untuk masyarakat Kabupaten Pangandarannya, ya, dengan konsep bagaimana membuat programnya, membuat polanya adalah mengajak dan membangun keterlibatan para stakeholder yang ada di Kabupaten Pangandaran. Ya, nanti lebih lanjut bagaimana mengimplementasikannya visi itu di dalam misi-misinya. Nggak, misi-misinya pemerintah daerah 2025 sampai ke 2045. Ya. Nah, tentu ini bersamaan juga dengan masa keemasannya Indonesia. Ya. Nah, tentu dengan ini keterlibatan para generasi muda, ya, ini harus jauh lebih diajak, ya, untuk terlibat di dalam membuat perencanaan ini, ya, milenialnya, kaum Z-nya, ya, para mahasiswanya, ya, ini harus dilibatkan karena nanti 2045 itu adalah mereka ini yang akan memimpin Kabupaten Pangandaran, generasi muda. Sehingga keterlibatan generasi muda di dalam konsep pembangunan atau dalam perencanaan jangka panjang pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran ini, saran kami DPRD, ya, melibatkan secara keseluruhan, tetapi bagaimana kita melibatkan generasi muda untuk diajak ngomong, untuk diajak diskusi, untuk diajak bicara dalam rangka mewujudkan RPJPD Kabupaten Pangandaran.